Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rahmawati dari UPTD SMP Negeri 3 Sindang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bebaskan mimpimu di angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Saya merupakan guru di UPTD SMP Negeri 3 Sindang. Pada video kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik dimulai dari tahapan pra-observasi. Pada kesempatan ini, saya ditemani rekan guru saya, Ibu Dian Fitriani, selaku guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik ini. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Bu Isna. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Isna sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat juga Bu Dian. Ngomong-ngomong, sekarang ada waktu luang Bu? Alhamdulillah ada. Saya kebetulan lagi tidak ada jam kelas. Iya. Alhamdulillah kalau kosong saya minta waktunya kita untuk bincang-bincang ya Bu ya. Jadi kan sebelumnya saya telah menyampaikan ke Bu Dian bahwa saya itu ingin melakukan observasi terhadap proses pembelajaran Bu Dian nanti dalam kegiatan supervisi akademik ya Bu Dian. Ya, seperti yang Bu Dian juga sudah tahu bahwa nanti itu supervisi akademik itu untuk mengetahui dan mengevaluasi kualitas pembelajaran yang Bu Dian lakukan ya. Supervisi akademik ini juga bisa menjadi wadah untuk pemberdayaan dan pengembangan diri Bu Dian selaku guru ya Bu Dian. Nanti kan terdiri dari 3 tahap tuh Bu, dari pra-observasi, kemudian observasi, dan nanti pasca. Nah untuk pasca observasi, untuk bincang-bincang kali ini nih kita mulai dulu dari pra-observasi ya Bu ya. Boleh ya. Nanti di pra-observasi ini saya ingin mengetahui kesiapan Bu Dian dalam proses yang telah disiapkan Bu Dian dalam pembuatan perangkat-perangkatnya ya dan lain sebagainya. Jadi nanti Bu Dian ini lebih percaya diri, lebih matang ya proses pembelajarannya, dapat menampilkan yang terbaik ya Bu. Iya. Jadi dari perbincangan kali ini apa nih yang ingin Ibu Dian dapatkan? Iya, yang saya harapkan mungkin untuk mulai kegiatan ketiga hari ini ya Bu Isna. Iya. Yang saya harapkan tentunya saya bisa bertukar pendapat, saya bisa bertukar pikiran, kita ngobrol santai, artinya saya juga biar tahu nih persiapan saya sudah sejauh mana. Iya. Baik Bu Dian, jadi Bu Dian itu ingin kita saling bincang-bincang ya, tukar pendapat, jadi bisa tahu persiapan Bu Dian itu seperti apa. Nanti kita ngobrolnya santai-santai aja ya Bu ya, iya biar Bu Dian juga nggak ngerasa terbebani, biasa ngobrol biasa aja ya Bu ya. Baik nih Bu Dian, nanti kan dalam melakukan proses pembelajaran Bu Dian ini mau ngambil materi apa Bu? Nanti kita di kelas 8 aja ya Bu Isna. Untuk materinya sendiri difokuskan di sistem persamaan linear 2 variabel, tapi hanya di metode grafiknya. Metode grafik ya Bu. Ada 3 metode, saya hanya mengambil yang metode grafiknya. Baik, jadi Bu Dian itu ya materinya. Kalau untuk tujuan pembelajarannya apa saja Bu, boleh disampaikan? Boleh, mudah-mudahan itu bisa tersampaikan semua ya Bu Isna. Tujuan pembelajarannya saya mempersiapkan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode grafik. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Baik. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Mampu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode grafik, dan nanti mahasiswa juga mampu menyelesaikan masalah kontekstual ya Bu ya. Ya seperti itu. Nanti berapa lama proses pembelajarannya? Kita ambil yang 2 JP aja Bu Isna. 2 JP pembelajaran ya 2 kali 40 menit. Baik. Nanti rencananya Bu Dian memilih kelas mana Bu? Di 8D. 8D jamnya 5 ke 6, sekitar jam 10 sampai 11.20. Baik. Jadi Bu Dian ini nanti akan melakukan proses pembelajaran di kelas 8D ya Bu ya, jam 5 ke 6. Untuk pembelajaran nanti di kelas 8D apa saja nih yang sudah Bu Dian persiapkan? Tentunya perangkat pembelajaran yang bersama RPP dalam 1 kali pertemuan.
pertemuan itu sudah siap, kemudian video pembelajarannya juga itu PPT-nya sudah disiapkan. Baik, iya. Jadi kalau yang saya lihat berarti Bu Dian sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya ya Bu ya. Nanti di dalam proses supervisi ini apa sih yang ingin Ibu Dian capai gitu dalam proses ini, kegiatan ini? Untuk capaian di kegiatan supervisi ini mungkin saya pengen meningkatkan kompetensi tentunya pada diri saya sendiri ya Bu Isna. Artinya saya juga ada tujuan nih untuk saya bisa mengajar lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, bisa membersamai anak-anak dengan maksimal. Iya. Baik, jadi Ibu Dian ingin meningkatkan kompetensinya sebagai guru ya Bu ya. Tentunya dalam peningkatan kompetensi ini Bu Dian juga ingin melaksanakan proses pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Bisa dimulai dari merencanakannya Bu ya, kemudian nanti dalam melaksanakannya, serta nanti dalam menilai dan mengevaluasi ya, seperti itu Bu Dian. Seperti itu gambaran capaian yang ingin Bu Dian lakukan ya. Kalau ini nih Bu, boleh kira-kira boleh digambarkan gitu proses pembelajaran yang nanti Bu Dian lakukan itu seperti apa? Mungkin modelnya seperti apa, langkahnya, kemudian ada strategi apa yang akan Bu Dian terapkan gitu, boleh diceritakan Bu? Nanti kita praktek di materi sistem persamaan linear dua variabel ini karena di metode grafik ya Bu Isna. Saya mencoba untuk menggunakan model pembelajaran discovery, ya, di mana langkah-langkahnya itu anak diberikan stimulus dulu rangsangan ya, yaitu karena nanti ada video stimulusnya gitu kan. Karena untuk discovery sendiri kan sebenarnya kita menanamkan pemahaman konsep seperti itu. Ya, untuk langkah keduanya nanti ada pengumpulan data, kemudian processing data, kemudian pembuktiannya dari data yang sudah dikumpulkan nanti kita buktikan. Karena nanti berkaitan dengan aplikasi yang akan kita gunakan sampai dengan nanti menarik kesimpulan seperti itu. Nah, itu untuk modelnya. Untuk pendekatannya sendiri saya mencoba untuk menggunakan saintifik tetap Bu Isna ya, karena ada yang ke-13-nya masih berkaitan dengan saintifik dan juga pendekatan yang tipeknya. Saya gunakan satu aplikasi, di mana satu aplikasi ini namanya kalkulator grafik MATLAB yang bisa digunakan untuk pembuktian materi sistem persamaan linear dua variabel. Tapi juga ada gamifikasinya, Bu Isna. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan ya. Karena kan di akhir nih evaluasi ya. Nanti saya pengennya evaluasi itu anak-anak menggunakan quizzes. Iya. Lagi Mudah-mudahan tren tuh ya. Ya. Lagi ngetren sekarang aplikasi itu. Baik Bu Dian, tadi yang Bu Dian sampaikan ya gambaran-gambaran dari proses pembelajarannya dapat saya tangkap bahwa nanti Bu Dian ini akan menggunakan model discovery learning, Bu, ditekankan pada pemahaman konsep. Kemudian juga pendekatannya saintifik ya Bu ya. Ada aplikasi tadi namanya kalkulator grafik MATLAB, kemudian nanti ada gamifikasinya menggunakan quizzes. Ya, kalau ada aplikasinya, aplikasi tadi tuh Bu ya, kalkulator grafik MATLAB. Anak-anaknya apakah sudah punya tuh Bu aplikasi itu? Sebelumnya belum, tapi ini karena akan kita laksanakan ya bisa, jadi saya sudah meng-share ke perwakilan kelasnya untuk video tutorial dari cara menginstal sampai dengan cara anak-anak bisa menggunakannya sampai dengan membuktikan seperti apa. Jadi sebelum kita di lapangan nanti, sebelum pelaksanaannya, anak sudah mulai belajar dulu dari tutorial-tutorial yang sudah saya berikan. Kebetulan videonya saya rekam sendiri Bu Isna untuk tutorialnya yang penggunaannya. Baik. Jadi Bu Dian nih baik sekali sudah nge-share, kemudian ya cara pemakaiannya, cara mengunduhnya dulu ya, kemudian cara menggunakannya. Iya. Itu Bu Dian sudah baik sekali ya. Kalau yang tadi kan sudah diceritakan tuh ya, yang sudah dipersiapkan, kemudian sampai Bu Dian ini merencanakan penggunaan segala aplikasi, nge-share juga. Ada nggak Bu yang kira-kira yang belum Bu Dian selesaikan dan mungkin akan segera Ibu selesaikan gitu? Pada bagian mana yang belum selesai itu? Ada. Ada. Tadi ditanyakan yang sudah selesai yang sudah selesainya hanya RPP dan juga video pembelajaran. Ini yang belum selesainya itu terkait RKPD, Bu Isna. RKPD ya. Nanti kan saya bentuk kelompok ya, pembelajarannya itu saya bentuk kelompok kecil. Situ nanti saya akan bagikan LKPD per kelompok dan juga nanti untuk evaluasinya Bu Isna. Kan saya belum menginputkan untuk soal evaluasi ke dalam quizesnya. Baik, jadi tinggal 2 perangkat lagi Bu ya, LKPD dan nanti evaluasinya ya. Kira-kira kapan Ibu akan menyelesaikannya Bu?
sedang dalam proses Oh, penyelesaian. iya, Insya iya. Allah nanti sampai di jam siang juga kan ada jam kosong, jam istirahat dan jam kosong. Nanti saya akan selesaikan, mudah-mudahan hari ini selesai semua. Baik ya, tinggal 2 tadi ya Bu ya, Iya. tinggal 2 perangkat lagi tuh yang belum. Kalau dilihat keseluruhan kita presentasi gitu ya Bu ya, presentasinya berapa tuh Bu? Kesiapan Bu Dian dari 1 sampai 100 berapa persen? Karena ada 2 poin yang belum Iya, kita selesaikan, iya, iya. Nah, kurang lebih 80%. Iya, baik. 80% sudah finish. Ini sih Bu ya, jadi Bu Dian sudah mempersiapkan 80% ya. Kalau dari yang tadi saya lihat sih memang 80% ini sudah baik. Banyak aspek-aspek atau perangkat yang sudah dipersiapkan juga ya. Tinggal hanya beberapa lagi dan kemudian akan menyelesaikannya pada saat ada jam istirahat jam siang ini ya Bu ya. Baik sekali Bu. Kira-kira nanti Bu Dian apakah butuh dukungan apa gitu atau bantuan dari siapa dalam ini proses persiapan ini ataupun nanti saat kegiatan pembelajaran yang akan saya observasi di kelas. Nanti saya juga tentunya minta tolong sama Bu Isna. Boleh, mangga. Istirahat ya, nanti saya ganggu jam istirahatnya untuk ini sih, mengecek link kuisisnya apakah sudah bisa dilihat atau belum untuk soalnya sebelum saya share ke anak-anak seperti itu. Kemudian nanti untuk di pelaksanaannya saya juga tentunya akan berkoordinasi dulu dengan Wakasek Sarana Bu Isna terkait peminjaman perangkatnya ya, sarananya diantaranya kan kayak speaker, kemudian proyektor, infokus dan sebagainya. Dan juga nanti saya minta bantuan salah satu guru yang sedang tidak ada jamnya di kelas untuk membersamai saya mempersiapkan barang apa namanya sarananya perangkat-perangkatnya Bu ya dalam kelasnya seperti itu. Ya baik. Boleh Bu Dian nanti kalau untuk yang input input soal kemudian ngecek link boleh nanti saya bantu dengan senang hati. Kemudian nanti untuk ini ya Bu ya persiapan saran dan prasarananya butuh izin ya, butuh pinjaman ya, berarti nanti akan berkoordinasi dengan Wakasek dan minta bantuan rekan guru lainnya. Iya. Itu ide yang bagus Bu untuk nanti dalam persiapannya agar persiapannya lebih maksimal gitu ya Bu ya, tidak ada kendala. Saya berharapnya sih apa yang Bu Dian ini rencanakan ini dapat berjalan dengan baik nanti di kelas ya Bu ya itu. Kalau dari saya seperti itu, mungkin Bu Dian ada yang ingin disampaikan lagi atau ingin apa lagi yang diceritakan kepada saya? Sudah cukup. Sudah cukup. Iya, tinggal menyelesaikan PR yang belum selesai nih Bu ya, karena perangkat yang belum selesai baik seperti itu. Nih Bu Dian dari bincang-bincang kita kali ini nih, apa sih yang Bu Dian rasakan, apa yang Bu Dian dapatkan nih dari bincang-bincang? Tentunya senang ya, karena jadi sebelum saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas, saya sudah dievaluasi dulu nih sebelumnya, apakah perangkatnya sudah selesai atau belum. Kan jangan sampai saya nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tapi senjata saya belum disiapkan. Betul ya. Senjatanya guru di perangkatnya KPD-nya belum ada, video pembelajaran belum ada. Nah itu kan, jadi setelah adanya praobservasi dengan Bu Isna, artinya kan saya sudah bisa ada langkah-langkah yang belum saya capai apa nih gitu kan, diantaranya tadi ya diingatkan oleh Bu Isna, diantaranya LKPD dan soal evaluasi belum saya selesaikan. Bu Isna itu kan PR untuk saya, artinya berarti sebelum pelaksanaan harus selesai nih gitu kan. Betul. Terima kasih banyak Bu Isna sudah melaksanakan praobservasi gitu kan, artinya saya sudah bisa dinilai dulu sebelum saya melaksanakan kegiatan pembelajarannya ya Bu ya. Iya baik. Jadi alhamdulillah kalau kemudian merasa senang ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ada persiapan yang lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Kalau dari saran saya sih memang kemudian ini sudah baik ya, alangkah baiknya nanti mungkin manajemen waktunya lebih baik lagi ketika nanti proses penyelesaiannya juga sesuai dan tepat waktu ya Bu ya. Baik seperti itu. Saya jadi penasaran Ibu, ingin tahu nanti proses pembelajaran seperti apa. Iya, dari gambaran yang kemudian ceritakan sih menarik ya Bu ya. Semoga saja jauh lebih menarik lagi nih. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa antusias ya Bu ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang kemudian akan terapkan ya, seperti itu. Nanti sampai jumpa lagi berarti di ini Bu ya, dari proses observasi di kelas dalam supervisi akademiknya ya Bu ya. Di kelas 8D tadi ya Bu ya, jam ke-5 dan ke-6 ya, jam 10 sampai jam 11.20. Ya, baik, nanti sampai jumpa di sana. Untuk kali ini terima kasih banyak Bu Dian untuk waktunya ya. Mangga barangkali nanti Bu Dian ada keperluan lagi untuk menyelesaikan tadi PR tadi ya, dilanjutkan lagi. Terima kasih ya Bu Dian. Sama-sama Bu Isna.
Baik. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran matematika ya. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, ini ketua kelasnya tidak hadir ya? Ada yang tahu keterangannya apa? Tidak ada, ini setelah PAS, jadi sepertinya ada di rumah atau mungkin lagi kumpulan di depan ya. Mau ada agenda sekolah. Ahmad Ali Alfiter, kemudian Ali Nurhayani, Ari Wibowo, Denis Agung Pratomo, Denis Antoni, Dimas Cahyuniko. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini juga tentunya sangat bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tanpa disadari, materi yang akan Ibu sampaikan juga sudah kalian gunakan, sudah kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan Ibu sampaikan pada kali ini itu akan membangun motivasi kalian untuk semangat belajar ya. Karena pembelajaran yang akan berlangsung hari ini sudah Ibu maksimalkan, Ibu menggunakan banyak media ya, sudah banyak ada aplikasi, ini menggunakan PPT namanya PowerPoint yang sudah pernah kalian lihat, sudah pernah kalian ikuti juga pembelajarannya. Kemudian nanti di tengah KBM kalian juga akan mengikuti satu aplikasi yang terbaru lagi, yaitu nanti kalian akan menggunakan aplikasi grafik MATLAB. Jelasnya lagi ya, ini kan materi tentang sistem persamaan linier dua variabel ya. Yang pertama adalah menyusun model sistem persamaan linier dua variabel dengan tepat dan tanggung jawab ya. Jadi yang pertama nanti kalian dituntut untuk membuat model dari sistem persamaan liniernya ya. Model itu apa sih Bu? Dimisalkan ya, pemisalannya. Kalau nggak ngerti pemodelan ya, pemisalannya. Tapi dalam bahasa matematika itu namanya adalah pemodelan matematika. Yang kedua, kalian harus bisa menentukan langkah-langkah penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode grafik. Silakan kalian amati dulu video yang minggu lalu. Di sebuah toko buah, Angga membeli 3 kg anggur dan 2 kg apel dengan membayar Rp265.000. Simak ya. Pada waktu yang sama, Citra membeli 2 kg anggur dan 4 kg apel dengan membayar Rp270.000. Saat perjalanan pulang ke rumah masing-masing, Angga dan Citra bertemu Bayu di jalan. Bayu pun berencana hendak membeli anggur dan apel di toko buah yang sama. Teman-teman, yuk mari bantu-bantu untuk mencari harga 1 kg anggur dan 1 kg apel supaya Bayu bisa mengambil keputusan apakah akan langsung menuju toko buah tersebut atau Bayu perlu kembali ke rumah. Yang akan menyepir, lalu jadinya pensil. Sekarang untuk yang pertama dulu nih, berapa X, berapa Y, kemudian sama dengan berapa. Jadi persamaan yang pertama. Nilainya juga tarik, ini sampai menyentuh sumbu Y berada di angka berapa. X-nya dan ini Y-nya. Ya. Ya, berarti dengan penyelesaiannya adalah 2,2. Oke. Kalau kalian mau menentukan dengan penyelesaiannya secara langsung, di aplikasi ini juga bisa. Kalian tidak bukan grafis ya. Pilih tab yang kalkulatornya. Sama, nanti tinggal masukkan dua persamaan itu, nanti akan muncul nilai X dan Y-nya. Ya, boleh yang sudah di-download aplikasinya, silakan dicoba. Ya, dicoba terlebih dahulu aplikasinya.
Aktivitas-aktivitas yang berikutnya yang ada di dalam LKPD. Nanti boleh kalian nanti ibu tunjuk salah satu kelompok di antara kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya. Nol. Dalam nol ada 2 X sama dengan 26 ya 26 ke bawah dalam kurung apa sih ini koma ya? Ini 25 bikin juga sama 2 koma ini. Nah, berarti 26, ininya 26,0. Terus kan sini ini kan 25 nih. Berarti 26-nya di sini kan? 26,0. Lalu yang ini 0,26 berarti X-nya 0, Y-nya 26, di atasnya 25 di sini. Tarik dulu garisnya. Dari ini titik yang kedua ini dihubungkan. Itu untuk garis yang pertama. Ya, bawa penggaris nggak? Nah, ini kan karena tidak ada bilangan, berarti nilainya berapa? 1. Ini juga tidak ada bilangan kan, berarti nilainya berarti 27. Nah, untuk X-nya berapa? 27 dibagi 1, hasilnya berapa? Nah, garisnya sama nanti letaknya. Berarti nanti, nah ini sejajar karena titik temu kan? Jadi termasuk nanti himpunan penjelasannya adalah himpunan. Apa? Tidak pindah. Maka hasilnya Oke, ya untuk grafiknya katanya tidak digambarkan ya, sudah ada di LKPD-nya. Sekarang siapa ini Nita dan Nasfa akan membacakan kesimpulan dari LKPD yang sudah diselesaikan. Kesimpulan saya adalah titik potong dari kedua garis. 2. Jika garis tidak berpotongan atau sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah kosong. 3. Jika garisnya berjilid, maka himpunan penyelesaiannya adalah tak terhingga. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, boleh kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, betul sekali. Jadi ketika garisnya itu sejajar, maka tidak ada titik potongan. Ya, tadi juga Kevin, Alif dan kawan-kawannya sudah membuktikan bahwasannya ada garis yang memang sejajar. Sampai di sini ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang berbeda pendapat? Ya, oke. Itu kesimpulan yang dapat diperoleh oleh kelompok 1 dan sudah Ibu nyatakan betul ya, Alif. Baik, untuk 5 menit terakhir, silakan Naswa di-share linknya, ya, ke WhatsApp-nya, di-klik linknya, ya, tinggal di-klik linknya. Belum ada yang join. Kita namanya apa ya? Materi yang sama tentang sistem
dua variabel, hanya berbeda penggunaan metodenya. Kalau tadi kita menggunakan metode grafik, pertemuan berikutnya kita akan belajar menggunakan metode substitusi. Untuk pelajaran hari ini, apalagi pusing, terus apa lagi? Yang pertama yang kalian ingat apa lagi? Ilmunya, tapi tetap rasanya tadi nano-nano ya. Ada menyenangkan, ada seru, ada musiknya. Ya, itulah pembelajaran yang sudah kalian dapatkan hari ini. Baik, kalau tidak ada yang mau disampaikan dan ditanyakan, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isnaini Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Saya merupakan guru dari UPTD SMP Negeri 3 Sindang. Pada video kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi masih ditemani rekan guru saya, Ibu Dian Fitriani, selaku guru yang saya observasi ketika supervisi akademik. Dan yang spesial hari ini adalah saya kedatangan pengajar praktik saya, ya, Ibu Hajah Omih Rohini. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wisna sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga, sehat ya. Jadi alhamdulillah kita berdua dalam keadaan sehat Ibu Dian ya. Untuk pertemuan kali ini kita itu akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah sebelumnya kan Bu Dian saya observasi tuh di kelas ya, melakukan supervisi akademik. Nah itu. Ini ngomong-ngomong dari pembicaraan kita nih, bincang-bincang di pasca observasi, apa sih yang Bu Dian inginkan gitu? Ya mungkin saya hanya mengharapkan saya bisa bertukar pendapat ya Bu Isna terkait pembelajaran yang sudah berlangsung. Bu Isna sudah bisa menilai pembelajaran di kelas saya seperti apa, apakah sudah maksimal atau belum gitu. Kita berbincang-bincang seperti biasa. Iya, Bu Isna. Jadi kita ngobrol santai ya Bu Dian ya, jangan terbebani ya. Tidak sama sekali. Iya itu seperti itu Bu Dian. Ngomong-ngomong kemarin kan sudah melakukan ini apa pembelajaran, kemudian saya di kelas saya sebagai observernya. Gimana perasaan Bu Dian? Rasanya mungkin beda dari sebelumnya ya. Mungkin biasanya saya ngajar tidak ditemani dengan Bu Isna. Kali ini seperti biasa mungkin saya juga pernah merasakan artinya sama seperti supervisi dengan Bu Haji Esi, dengan rekan-rekan yang lain gitu kan. Hanya sekarang diobservasinya oleh Bu Isna sendiri gitu kan. Jadi perasaannya ya satu senang. Kenapa? Karena memang saya merasa sudah puas untuk menyampaikan pembelajaran pada hari itu gitu kan. Kemudian perasaan berikutnya ya itu saya deg-degan juga karena rekan sendiri yang menilai pembelajaran saya seperti itu ya. Jadi perasaannya campur aduk, ada senang, kemudian ada deg-degannya ya. Tapi kalau yang saya lihat dari proses pembelajaran sih Bu Dian nggak kelihatan deg-degannya berjalan dengan baik. Proses pembelajaran kemarin itu dari proses pembelajaran kemarin tuh Bu, bisa tolong Ibu ceritakan area pengembangan atau langkah-langkah pembelajaran apa saja yang Ibu terapkan di dalam pembelajaran kemarin Bu? Oh yang kemarin kan kebetulan saya sendiri menggunakan model pembelajaran Discovery atau Discovery di mana memang penekanannya ada di konsep pemahaman siswa. Untuk langkah-langkah pembelajaran sendiri kan dari awal kita stimulus memberikan rangsangan terhadap siswa gitu kan, sehingga anak nih bisa nggak sih kita rangsang tuh bisa menangkap nggak dari rangsangan awal seperti itu. Kemudian nanti di langkah berikutnya kan sudah ada pengumpulan data, lalu data itu diproses sampai dengan nanti pembuktian, sampai nanti di akhirnya itu adalah penarikan kesimpulan seperti itu. Iya. Jadi dari yang tadi saya tangkap ya Bu ya, Bu itu menggunakan Discovery learning ya Bu ya, ditekankan pada pemahaman siswa ya. Ya. Kemudian kalau ya konsepnya, kalau tadi kan saya perhatikan ada 6 proses tuh ya. Dari 6 proses langkah atau sintak dari Discovery learning, mana yang Ibu tekankan atau Ibu lebih kembangkan gitu kepada anak-anak? Mungkin di poin ini ya, proses data dan pembuktian gitu. Karena
mereka-nya itu ya saling berkolaborasi Iya, juga betul. ya. Apakah nanti dari data-data yang sudah dikumpulkan itu bisa diselesaikan dan bisa dibuktikan enggak gitu kan? Iya. Karena nanti mungkin bisnis sudah melihat sendiri. Kemarin kan saya mengajar juga berbarengan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang bisa membuktikan gitu kan dari data-datanya siswa. Nanti hasilnya apakah bisa dibuktikan valid atau tidak, benar atau tidak. Kan kalau matematika kan hasilnya pasti. Iya pasti ya Bu ya. Berarti tadi ditekankan pada langkah processing data ya Bu ya, Iya. proses pemrosesan dari Data dan pembuktian. Pembuktian. Ya, kemudian Bu saya juga masih ada pertanyaan nih Bu ya. Kemarin kan di dalam pembelajaran sih saya rasa tuh Bu Dian sudah berjalan dengan baik, langkah-langkahnya sudah dilakukan. Kalau menurut Bu Dian, apakah dalam pembelajaran kemarin itu sudah berjalan dengan baik? Kalau sudah baik, bagian mana yang menurut Bu Dian itu sudah baik gitu, dan perlu dipertahankan? Oh, mungkin di ini ya penggunaan satu modelnya, tapi kalau model pembelajaran kan kita sesuaikan dengan materinya juga. Kemudian saya juga merasa baik lagi pada saat pelaksanaan TIPEK-nya Bu Isna. Saya pendekatannya kan saintifik dibarengi dengan TIPEK-nya dan juga ada gimmicks-nya juga untuk penyelesaian evaluasi di akhir pembelajaran. Iya. Jadi Bu Dian itu dalam model pembelajarannya ya sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada ini ya Bu, yang strategi pendekatan TIPEK yang menggunakan teknologi, kemudian saintifik juga, dan ada penggunaan game ya Bu ya. Iya, Perhatikan kemarin itu kuisis ya Bu ya. Iya, betul ya? TIPEK-nya sendiri kita menggunakan kalkulator grafik MATLAB, Bu Isna. Kemudian untuk gimmicks-nya kita kolaborasikan dengan kuisis. Iya gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan kemarin juga penggunaan teknologinya sudah baik tuh Bu ya. Ada penggunaan TIPEK-nya, gitu ya, ada PowerPoint-nya, PPT-nya, kemudian yang juga menggunakan aplikasi ya Bu ya. Aplikasi yang grafik MATLAB, dan terakhir juga untuk evaluasi ya Bu menggunakan gamifikasi dengan kuisis. Kalau dari saya lihat sih memang kan anak-anak sekarang itu begitu dekat dengan HP ya Bu ya. HP lagi Bisa jauh dari HP. Jadi harus bisa memanfaatkan teknologi. Nah, jadi pemanfaatan teknologi itu memang sangat baik untuk proses pembelajaran. Nah, itu yang sudah baiknya Bu. Mungkin Bu Dian ada yang merasa kurang baik atau perlu diperbaiki gitu. Mungkin pada bagian mana? Setiap pembelajaran saya juga mengevaluasi diri ya Bu Isna. Pada pembelajaran yang dibersamai dengan Bu Isna kemarin, saya ada yang kurang puas, di mana memang saya memperhatikan ada beberapa siswa dalam setiap kelompok itu kurang aktif Bu Isna. Apakah memang anak tuh belum memahami konsepnya, sampai pada akhirnya anak juga dikasih stimulus atau rangsangan dari segi video pembelajaran sampai dengan penggunaan aplikasi, anak tuh nggak ada tertarik sama sekali. Apa nih maksudnya, sebabnya gitu, sampai anak tuh kok yang lain heboh, senang gitu kan bisa bekerja sama menggunakan aplikasi yang ada di handphonenya, tapi kok dia diem aja gitu, kenapa gitu. Iya. Jadi saya juga memang harus memperbaiki itu, harus cari tahu artinya latar belakangnya kan, pengelolaan kelasnya juga harus diperbaiki lagi. Baik Bu Dian, kalau yang dapat saya tarik kesimpulan tadi Bu Dian ingin memperbaiki pengelolaan kelas Bu ya, sehingga anak yang tadi masih kurang aktif itu nanti dapat berpartisipasi dalam pembelajaran kayak teman-temannya ya, senang aktif juga berkolaborasi dengan teman-temannya. Tapi dari tadi yang Bu Dian sampaikan, pembelajarannya yang sudah baik dan kemudian ada yang ingin diperbaiki, tujuan pembelajarannya menurut Bu Dian sudah tercapai belum Bu? Sudah. Saya ngambil ya 2 tujuan pembelajaran, alhamdulillah sampai dengan hasil evaluasi yang saya lihat sudah tersampai. Ya, berarti dari pembelajaran kemarin itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kemarin itu ada 2 tujuan pembelajaran itu ya, 2 jam pelajaran. Kemudian Bu Dian, kalau di skala nih Bu ya, kemarin itu ada di skala berapa Bu? 1 sampai 10 kemarin pembelajaran yang Ibu lakukan di skala berapa? Kalau saya menilai pribadi ya pengennya bagus ya Bu Isna. Kalau diskalakan ya mungkin antara 8 sampai 9. Karena kan masih ada kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki. Iya. Jadi di posisi 8 dan 9 itu ya, karena tujuan pembelajaran juga tadi sudah tercapai, mungkin ada perbaikan di beberapa aspek itu ya. Nah, tadi kan ada yang perlu diperbaiki itu ya, ada mau manajemen kelasnya lebih baik lagi sehingga anak semua bisa ikut berpartisipasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, rencana apa Bu, tindak lanjut apa yang akan Bu Dian lakukan? Nah, mungkin karena tadi ya kekurangannya mungkin kan setiap kali
kali pertemuan beda-beda nih evaluasinya, kekurangannya gitu. Kalau untuk yang kemarin saya laksanakan mungkin nanti RTL kedepannya satu, saya lebih membiasakan diri untuk saya dan anak-anak juga membiasakan diri untuk menggunakan teknologi, tentunya aplikasi-aplikasi matematika yang bisa digunakan anak yang lebih mudah tentunya. Bisa kalau yang rumit anak juga belajarnya lama gitu menggunakan aplikasinya. Ya, intinya itu pembiasaan menggunakan teknologi, aplikasi matematika. Kemudian yang kedua mungkin membiasakan untuk saya juga bisa membersamai anak-anak. Jadi anak yang tadinya pasif itu kan bisa saya bangun lagi motivasinya gitu, seperti itu, biar bisa ikut merasakan anak-anak yang lain tuh. Kalau anak-anak yang lain seneng ya dia juga harus seneng gitu kan. Yang lain bisa bermain seru ya dia juga harus bermain seru, seperti itu. Iya betul ya Bu ya. Namanya guru tuh ingin tuh kayak maksimal. Betul, Semua betul anak sekali. aktif, semua anak itu dapat menerima pelajaran dengan maksimal ya Bu ya. Tadi kemudian juga upayanya ingin pembiasaan penggunaan teknologi ya Bu ya. Jadi penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang mudah ya, sehingga nanti kemudian membersamai juga tuh anak-anak yang masih pasif, yang kurang aktif, yaitu upaya yang kemudian lakukan. Dari yang tadi barangkali ada upaya lain gitu, cara apa lagi gitu selain yang tadi disebutkan. Untuk upaya lainnya karena ada anak yang kurang pasif mungkin nggak di kelas itu aja ya Bu Zina. Saya tuh pengen belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Zina. Artinya kan kita menelaah ya latar belakangnya. Aku pengen pembelajaran itu yang berbeda gitu. Kalau karakter anak seperti ini saya harus memberikan pembelajarannya seperti apa, kayak belajarnya bagaimana gitu kan. Pengen seperti itu pengennya, tapi untuk saat ini belum. Masih banyak belajar. Mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana. Jadi rencana lainnya nih kemudian ingin melakukan ini ya, pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Ya. Kan lagi hits juga nih pembelajaran seperti itu. Iya. Pengen juga akhirnya kan tergugah juga pengen kayak apa sih gitu kan dilaksanakan di kelas pembelajaran seperti itu. Iya. Kalau saya di selama mengikuti ini calon guru penggerak juga ada hikmah dari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bisa tuh nanti mendampingi saya Iya. belajar. Bisa nanti Bu Mangga ya. Jadi ini baik sekali ya upaya-upaya yang Bu Dian lakukan ya. Upaya ini kan nanti akhirnya buat anak ya Bu ya. Iya, Buat betul. kita itu lebih baik lagi ya. Mungkin Bu Dian sudah tahu sedikit pembelajaran berdiferensiasi, ingin menguliknya lagi. Kapan tuh rencananya? Ya mulai dari sekarang sih saya sudah mulai sedikit belajar. Iya. Artinya nanya-nanya lah, iseng-iseng gitu belajar. Cari-cari Ya cari-cari tahu gitu. Iya. Kalau dari internet udah pasti ya, tapi dari sumber lainnya ya kita juga banyak berkolaborasi. Artinya ngobrol nih dengan sesama teman sejawat. Mungkin ada yang pernah ikut seminar tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan GP juga kemarin yang lulusan angkatan 7 dengan Pak Oim juga. Saya sempat ngobrol, nanti mungkin kedepannya sama Bu biar nanti tujuan saya gitu, artinya rencana saya kedepannya bisa terlaksana gitu. Nah, minimalnya saya juga pernah melaksanakan dan tahu hasilnya nanti seperti apa. Keren banget nih kemudian semangat belajarnya terus ditingkatkan. Nah, ini kalau yang tadi kan udah cari-cari referensi gitu ya Bu, pembelajaran diferensiasi. Kalau prakteknya gitu, pembelajaran diferensiasi di kelasnya kira-kira kapan Bu pembelajaran di kelas dilakukan? Ya mungkin itu jangka panjang ya nanti Iya. di tahun ajaran baru. Sekarang kan udah di akhir semester 1 gitu, semester ganjil. Masih ada waktu 1 semester lagi untuk saya menggali ilmu lagi, belajar dulu gitu kan. Takutnya ada kekurangan-kekurangan yang nggak mungkin kan kita aplikasikan ke lapangan dulu ya. Artinya setidaknya saya kan harus lebih paham dulu. Iya betul. Tadi usaha Bu Dian untuk cari referensi, saling sharing ya Bu ya. Untuk penerapannya pasti sesegera mungkin ya Bu, karena kita kan mau ini ya penilaian akhir semester. Betul. Jadi paling Bu Dian bisa melaksanakannya di dalam kelas nanti ya. Di ajaran baru aja dia. Seperti itu. Nah, untuk yang tadi Bu Dian ceritakan tuh ya tindakan lanjutnya, upaya-upayanya, kira-kira Bu Dian nih butuh dukungan apa gitu, sarana dan prasarana atau siapa yang akan Bu Dian libatkan, teman-temannya, siapa orangnya dan apa kebutuhan dari sarana dan prasarananya. Pasti saya banyak membutuhkan banyak bantuan dari teman-teman semua yang ada di sini. Ya termasuk itu ya saya juga harus terkait masalah sarana prasarana Bu Isna, karena saya akan harus pakai infocus, pakai proyektor dan sebagainya, speaker juga itu kan saya harus izin dulu ke lokasi sarana. Jangan sampai nyariin gitu nanti barangnya saya bawa gitu, beliau nyariin ada di mana gitu kan, itu terkait sarana. Jangan ya Bu ya. Betul. Kemudian nanti nah itu
juga terkait DP karena katanya di dalam pendidikan guru penggerak sendiri kan ada materi itu yang lebih inti, yang lebih spesifik. Nah saya nanti pengen ikut ngobrol-ngobrol juga nih. Boleh Bu, ya sama-sama belajar nanti ya. Gitu ya. Kalau dari yang saya lihat ya Bu ya, rencana Bu Dian tuh sudah tertata dengan baik ya, langkah-langkahnya, kemudian apa dulu yang akan dilaksanakan waktunya ya. Kemarin kan pembelajarannya di kelas 8D. Iya. Kelas 8D ya. Tadi yang telah Ibu cerita ke saya tuh ya, apakah hanya di kelas 8D atau kemudian ingin semua yang kelas kemudian ajar seperti itu di pembelajaran ingin pembiasaan teknologi? Ya tentu kalau itu kedepannya ya manajemen, tapi kalau untuk yang saat ini memang sudah beberapa kelas yang mencakup materi ini yang sedang mempelajari SPLDV itu saya terapkan itu semua bisnis. Iya. Jadi kan makanya hasilnya juga berbeda tiap kelas nih. Iya. Jadi tidak hanya di kelas yang Enggak, kemarin iya. itu ya, dia juga akan melaksanakannya di kelas-kelas Iya, lain. kelasnya. Begitu juga tadi ya tindak lanjut atau upaya Iya, rencana betul, perbaikannya betul-betul. Dari yang kemarin kelas 8 dia kan ada yang perlu diperbaiki ya. Nah itu kan Iya. bisa jadi apa ya, referensi buat kelas Bahan lain. evaluasi. Ya, bahan evaluasi juga buat kelas lainnya itu. Baik sekali kemudian upaya-upayanya yang telah dilakukan ya itu. Mungkin kemudian ada butuh bantuan lagi atau apa yang perlu dibantu lagi gitu. Ya mungkin itu aja terkait rencana saya ke depannya bisa nanti. Jangan lupa kalau udah selesai GP-nya bantu saya juga. Boleh ya. Begitu. Iya. Nanti ya banyak ngobrol lagi nih. Kita sama-sama belajar aja sih. Iya, Selebihnya saya katakan sudah cukup. Sudah cukup. Seperti itu. Iya baik, kemudian kalau yang saya ingin tahu dari yang diobservasi kemarin dan juga dari percakapan kita sih, pertanyaan saya itu sudah cukup terjawab dari poin-poin ini ya. Jadi kan kita ini sudah melakukan proses supervisi akademik di mana saya melakukan observasi di kelas Budian ya. Budian saya amati dimulai dari pra kemarin kita ngobrol-ngobrol persiapannya, kemudian Budian lakukan praktek tugasnya. Nah sekarang kan ini dipaskan ya Bu ya. Jadi kemudian mungkin sudah ada gambaran kekurangannya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa gitu ya. Kalau dari yang kita lakukan ini kan sebenarnya muara akhirnya atau tujuan utamanya kan pasti buat murid ya Bu ya, buat anak, buat murid, biar nanti pembelajarannya itu berpihak pada murid. Iya. Kemudian juga kan bisa jadi ada bahan evaluasi untuk pengembangan diri. Betul. Kan? Seperti itu ya. Nanti kan anaknya juga dalam pembelajaran itu bisa dicapai tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai ya. Seperti itu Budian. Untuk bincang-bincang kali ini saya ucapkan terima kasih sekali. Kemudian sudah meluangkan waktunya ya, kita bisa sharing-sharing, saya bisa belajar jadi observer ya, melakukan supervisi akademik kepada Ibu Dian gitu ya. Barangkali nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan gitu ya. Mangga. Mohon bantuannya juga. Ya, terima kasih Sama-sama. Ibu Dian ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat